Kalau kita lihat peranan dari guru honorer itu sangat besar sekali. Saya bisa minta next lagi slide-nya. Ya, lanjut saja. Ya, jadi mereka itu semangat kerjanya tinggi sekali dan pekerjaannya lebih berat daripada yang guru PNS pada prakteknya. Ya. Ini kalau saya merefer ke belakang, waktu saya mahasiswa juga saya beberapa kali KKN ke daerah, nggak usah sampai ke Papua kita pikir, di Jawa Barat saja masih banyak nasib-nasib guru yang sangat amat perlu kita perhatikan. Jadi ada satu sekolah yang hanya ada kepala sekolah merangkap guru 6 sekolah dengan status yang tidak jelas kepegawaian dia sendiri. Jadi kontribusi mereka tidak perlu kita ragukan lagi, ya. Oleh sebab itu ke depan mereka harus kita pikirkan dengan sangat keras dalam pemikiran kita bagaimana memajukan dan memfasilitasi mereka juga membangun kompetensinya. Lanjut. Kemudian kita lihat bahwa rekrutmen guru P3K sebagai kebijakan keberpihakan terhadap guru honorer di sekolah negeri, ya. Tapi keberpihakan yang seperti apa? Tadi bahwa undang-undang guru dan dosen belum menyentuh mereka walaupun ada sertifikasi. Ya. Komponen kebijakan keberpihakan tersebut diatur pada Undang-Undang 5 2014 yang meliputi berbagai hal seperti penilaian kinerja, sistem penggajian dan tunjangan, pengembangan kompetensi, penghargaan. Jadi status mereka juga dulu dinaikkan baru mereka memperoleh kenikmatan-kenikmatan ini. Sepanjang mereka masih honorer, tidak akan tersentuh perbaikan-perbaikan oleh berbagai peraturan. Bagi para guru honorer yang telah lulus menjadi guru PPK pada tahun ini, yang memiliki usia di bawah 35 tahun, tetap dapat melamar formasi CPNS. Nah, ini yang perlu juga anggota dewan yang terhormat memikirkan bahwa mungkin perlu terobosan bahwa untuk guru jangan 35 lah, boleh nggak kita rubah 40 tahun misalnya ya. Oke, lanjut next slide. Guru swasta juga diperbolehkan mendaftar menjadi guru P3K sekolah negeri karena apa? Tujuan utama pembukaan seleksi guru PPK adalah untuk memenuhi kebutuhan serta meningkatkan kesejahteraan guru-guru yang kompeten namun belum dibayar dengan layak. Bahkan di bawah UMR kebanyakan dan mayoritas di bawah UMR. Hubungan kerjanya tidak jauh beda antara posisi mereka yang sekarang dengan kalau mereka menjadi masuk dalam rekrutmen itu. Ya. Kita melihat bahwa ada respon tes ASN P3K, ternyata guru-guru sekolah ini 73% tidak respon, sehingga sulit juga untuk pemerintah, ya, walaupun sudah dipublish, ya. Saya yakin usaha keras pemerintah sudah ada untuk mempublish ini, mensosialisasikan, tapi quote-ke-quote kurang dimanfaatkan. Ya. Mungkin juga karena sudah puluhan tahun mereka mengambil, lalu mereka menganggap itu angin surga saja, bisa saja ada pandangan seperti itu. Ya. Lanjut, next slide. Seleksi guru ASN PPK akan memenuhi 3 hal. Pertama, perbaikan tata kelola guru, ya. Penyelesaian isu guru honorer dan reformasi birokrasi dengan peningkatan kualitas layanan publik oleh ASN. Ya, ini harus kita sepakati dulu bahwa ada upaya perbaikan dan ada niat baik dari pemerintah untuk mengangkat mereka ke posisi yang lebih baik. Ya. Melalui rekrutmen guru, melalui skema rekrutmen ASN PPK, sesuai kebutuhan kita dapat mendorong produktivitas ASN dengan SDM yang memiliki kualifikasi kompetensi dan kinerja baik. Meningkatkan kualitas layanan publik, terutama kepada murid-murid, ya, dengan kualitas SDM ASN yang baik. Karena kita punya standar-standar tertentu dan punya tes-tes tertentu untuk memasuki jenjang ini. Ya. Dan juga memperjelas status guru dengan menjadi ASN. Dan meningkatkan kesejahteraan guru karena gaji dan tunjangannya setara dengan PNS. Yang membedakan hanya mereka tidak mendapat pensiun seperti itu. Ya. Kebutuhan guru secara nasional pun dapat dipenuhi dan terdistribusi dengan lebih baik. Nah, ini yang perlu kita pikirkan ke depan. Apakah betul akan terjadi distribusi yang lebih baik?
Ya, terutama mayoritas kita lihat guru-guru itu perempuan. Nah, biasanya dengan alasan ikut suami, mereka akan numpuk pada suatu wilayah tertentu. Ya. Next slide. Ya. Kita lihat di sini bahwa mengenai peraturan perundang-undangan ada Undang-Undang 5 2014, ya. Lalu ada Undang-Undang 9 2020, ya. Kemudian ada PP 849, itu terkait semua PPK. Kemudian juga Permen Pan RB nomor 70 tahun 2020 mengenai masa kerjanya. Yang ini relatif memang 5 tahun. Mungkin terkait dengan keuangan negara nanti Pak Dian bisa menjelaskan mengapa pertimbangannya 5 tahun. Ya, karena setahu saya dalam praktiknya sepanjang dia tidak membuat sesuatu ulah atau kelakuan yang tidak kurang baik atau tidak baik, dia akan dipakai terus. Seharusnya seperti itu, karena sulit merekrut yang baru terus ya, tanpa mempertimbangkan masa kerja ini. Silakan saja dilanjutkan. Lanjut, next slide. Kalau ditanya keperluan persyaratan tes kompetensi, tentu saja harus, karena kita sudah menganggarkan, pemerintah menganggarkan cukup banyak, lalu tidak tercapai kompetensinya, nanti yang rugi user juga, yaitu para murid juga. Ya. Dalam jangka waktu 5 tahun sejak berlakunya peraturan pemerintah ini, guru dalam jabatan yang belum memenuhi kualifikasi akademik S1 atau D4 dapat mengikuti kompetensi untuk memperoleh sertifikat pendidik apabila sudah mencapai usia 50 tahun dan mempunyai pengalaman kerja 20 tahun sebagai guru, atau mempunyai golongan 4A atau yang memenuhi angka kumulatif setara dengan golongan 4A. Kalau yang A, saya pikir itu sudah banyak dimiliki. Tapi yang B ini agak sulit di kalangan guru. Mencapai 4A itu agak sulit di kalangan guru. Di kalangan dosen saja masih sulit, apalagi di kalangan guru. Next slide. Ya. Pemerintah sudah cukup melakukan upaya dalam memfasilitasi para penyandang disabilitas untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Kita lihat ada Undang-Undang 18 2006. Ya. Lalu ada Undang-Undang 20 2003. Ya. Next slide. Kemudian juga Dirjen Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikbud telah mengeluarkan surat edaran nomor 380 tahap pada 20 Januari 2003 mengenai perihal pendidikan inklusif. Ya. Diikuti lagi oleh Permendikbud nomor 70 ya, tentang pendidikan inklusif ini bagi peserta didik memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan atau istimewa. Jadi jangan kita memandang sebelah mata bahwa disabilitas itu sesuatu yang perlu dikurangi atau tidak diperhatikan, tapi justru mereka harus diperhatikan karena mereka mempunyai keistimewaan-keistimewaan tertentu yang belum tentu dimiliki oleh kita yang kut-kut normal. Saya kasih contoh, saya pernah memiliki mahasiswa tunanetra, satu orang Australia dan satu orang Indonesia. Yang orang Indonesia ini perempuan, sekarang sudah lumayan di salah satu kementerian. Ya. Memang dia cerdas sekali, rata-rata mereka cerdas sekali. Lalu ada juga mahasiswa saya yang dengan kuliah menggunakan kursi roda. Ya. Jadi, oke. Kemudian ada lagi PP 1320. Ya. Next slide. Ternyata mengenai pendidikan inklusif ini sudah menurun kepada pemerintah daerah. Saya ambil contoh, semalam saya browsing, ini ada beberapa peraturan, ya, artinya Perda Kota Padang tahun 2005 itu tentang pemenuhan dan perlindungan hak-hak penyandang disabilitas. Ya. Lalu juga ada Perda Kota Kupang, Perda Kota Grobogan, dan Perda Provinsi NTT. Ya, itu semua menyangkut pendidikan inklusif untuk para disabilitas. Kalau saya browsing semua mungkin sudah terpenuhi semua di provinsi maupun kota maupun kabupaten. Ini hanya beberapa contoh saja. Next slide. Pemenuhan hak pendidikan bagi penyandang disabilitas melalui pendidikan inklusif telah dirasakan masyarakat di daerah. Ya. Sejumlah Pemda sudah banyak menyelenggarakan pendidikan inklusif, bahkan ada beberapa kota yang mendeklarasikan dirinya sebagai kota inklusif. Dalam upaya pemenuhan hak
pendidikan bagi penyandang disabilitas, ada sejumlah persoalan yang dihadapi, misalnya tidak adanya balai rehabilitasi milik pemerintah, terbatasnya anggaran yang tersedia untuk penyandang disabilitas. Ya, UUD sih, ujung-ujungnya duit juga, tapi teman-teman anggota dewan yang terhormat itu perlu memikirkan lebih lanjut ya, bahwa mereka kelompok yang perlu sangat kita perhatikan. Saya kira cukup demikian, sudah habis slide saya. Terima kasih.